Yo, sebentar lagi kita akan menuju tahun baru 2020. Dan ketika kami membangun channel ini, banyak sekali cerita-cerita yang tidak asing, banyak sekali komenan-komenan yang tidak asing. Dan kali ini, kami ingin membicarakan mengenai sebuah perubahan sudut pandang Oplovers terhadap teori-teori One Piece. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kami merupakan orang-orang yang benar-benar ingin membuat sebuah teori One Piece yang berbeda. Karena dalam pikiran kami, kalau sebuah teori sudah pernah dibicarakan oleh orang lain, kenapa kami harus membicarakan hal yang sama? Dan begitu pula, kalau kami sudah pernah membuat teori ini di masa lalu, dan ternyata di masa sekarang teori itu masih relevan dengan cerita hari ini, untuk apa kami membuat teori yang sama dengan teori di masa lalu? Kalau memang tidak terlalu banyak perubahan, biasanya kami tidak akan membuat teori tersebut lagi. Dan bukan hanya membuat sesuatu yang berbeda, kami juga ingin membuat sebuah mega teori yang sangat detail. Ketika kami membuat sebuah teori, sebisa mungkin kami akan mengambil 6 poin yang kokoh, yakni dari manga, SBS, trivia, sejarah, ilmu pengetahuan, dan wawancara Eiichiro Oda. Ketika kami membuat sebuah teori yang berbeda dari banyak poin tersebut, kami sadar betul bahwa akan ada perbedaan pendapat yang sangat besar. Kami sadar bahwa mungkin akan ada banyak orang yang menganggap bahwa mega teori yang kami buat adalah teori yang ngawur, ngaco, dan lain sebagainya. Karena teori yang kami buat ini tidak selaras dengan teoritis yang lain. Seperti pada saat kami membuat teori mengenai Kurohige yang memiliki 3 kepribadian berdasarkan tengkorak, pistol, dan giginya yang memiliki 3 jenis, yakni bolong 4, bolong 3, dan full semua. Namun, ketika kami baru mempublish teori ini, kami baru sadar bahwa ternyata ada kelemahan terbesar ketika membuat mega teori ini, yakni Eiichiro Oda mengatakan bahwa gigi Kurohige yang full merupakan kesalahan darinya. Tapi, komentar-komentar para Oplovers banyak yang tidak setuju dengan teori kami karena mereka lebih suka dengan konsep Kurohige bisa memakan 2 buah setan sekaligus karena kekuatan Yami no Mi miliknya. Mereka mengatakan hal itu karena sudah ada channel sebelah yang membahas mengenai Yami yang mungkin menjadi penyebab kenapa Kurohige bisa memakan 2 buah setan. Dan tidak ada satupun dari para Oplovers yang menolak teori kami dengan fakta yang mengatakan bahwa penggambaran Kurohige yang giginya full merupakan kesalahan dari Eiichiro Oda. Lalu, karena kami melihat kelemahan dalam teori kami tersebut, kami memperbaharuinya dengan hal yang lain, yakni teori Kurohige memakan buah setan Cerberus, yang mana Cerberus memiliki kepala 3 dan 1 badan, yang mana ini menjadi hal yang cocok dengan Kurohige. Angka 3 berperan besar dalam teori ini. Dan lagi-lagi, nakama Oplovers masih tetap menyukai teori yang mengatakan bahwa Kurohige bisa memakan 2 buah setan sekaligus karena buah Yami miliknya. Ya, ini merupakan hal yang wajar, karena kami tahu bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain agar sependapat dengan kita. Lalu, ketika chapter 966 dirilis, ketika Bagi mengatakan bahwa Kurohige tidak bisa tidur, kami membuat teori yang baru lagi, yakni kami mengambil dari ilmu kesehatan dengan konsep DNA. Dan apa komentarnya? Komentarnya adalah orang-orang tidak setuju dengan teori kami karena channel sebelah mengusung teori tentang 3 kepribadian Kurohige. Banyak orang menolak teori DNA kami dan lebih setuju dengan teori 3 kepribadian. Dan ya, komentar dalam video kami adalah negatif-negatif. Tapi pertanyaan yang ada di pikiran kami adalah, kemana semua orang ketika kami melontarkan teori tentang 3 kepribadian? Kemana voting setuju mereka ketika kami melontarkan teori yang unik, yaitu 3 kepribadian Kurohige? Ngomong-ngomong, teori ini dibuat di tempat yang lama, sehingga teorinya dibuat sudah berbulan-bulan yang lalu. Ketika kami mengecek kapan thumbnail ini dibuat, thumbnail ini dibuat pada tanggal 30 September 2018. Sungguh waktu yang sangat lama. Jadi dari sini, kami mempunyai pendapat baru bahwa nakama Oplovers menilai teori itu bagus atau tidak berdasarkan siapa yang mengatakannya, bukan berdasarkan isinya. Dan kebanyakan dari para Oplovers lebih menyukai teori yang standar dan sederhana. Kami ambil contoh, beberapa hari yang lalu, kami membuat teori yang ya sangat standar, yakni mengenai kenapa Roger tertawa melihat harta Joy Boy. Ketika nakama menontonnya, apa yang kami ucapkan di teori tersebut sebenarnya merupakan hal yang pastinya sudah menjadi hal yang umum. Maksud kami, teori tersebut rasanya tidak perlu dibincangkan lagi, karena semua orang memiliki pemikiran yang sama, yang berarti itu sungguh pasaran. Tapi, karena pemikiran teori tersebut pasaran, like-nya begitu banyak, dan hampir kebanyakan komentarnya adalah positif. Dan ketika kami membuat teori yang agak rumit
dan jarang ada di pikiran orang-orang. Yang like dan dislike-nya, mantap sekali. Dan komentarnya juga begitu negatif ketika kami membuat teori yang unik dan jarang dipikirkan banyak orang. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, ketika nakama of lovers menonton sebuah teori, apakah yang mereka cari adalah sebuah teori yang patut untuk didiskusikan? Atau mereka sedang mencari teori yang sependapat dan semipikiran dengan mereka? Karena jika mencari teori yang sependapat dengan banyak orang, maka ini merupakan hal yang mudah. Buat saja teori mengenai Zoro anak Kaido. Bukankah hal itu merupakan hal yang pernah booming di masanya? Dan ketika kami mengajukan mega teori yang menunjukkan bahwa Zoro anak Shimotsuki, banyak yang tidak setuju. Kenapa? Dalam dugaan kami, para lovers saat ini hanya mencari sebuah teori yang sependapat dengan mereka dan menilai teori itu bagus atau tidak dari siapa yang mengatakannya. Dan bukan hanya itu, kami merasakan hal yang sangat berbeda ketika kami membuat teori di hari ini dan di masa lalu. Di masa lalu, teori ada untuk didiskusikan. Namun di masa sekarang, teori ada untuk dibandingkan dan dinilai ini benar atau bukan. Maksud kami, jika memang tidak setuju dengan teori kami, mari kita berdiskusi bersama-sama. Ketika kita menemukan celah dan kesalahan dari teori yang dibuat, maka kita bisa memperbaharuinya dengan teori yang lebih baik. Bukankah ini sama-sama menguntungkan? Tapi sekarang, orang-orang lebih tertutup dan tidak suka untuk berdiskusi. Ya entahlah. Dan ketika kami ditanya, memangnya apa saja teori yang telah kami buat dan menjadi kenyataan hingga hari ini, kami sebenarnya agak bingung kami akan menjawabnya atau tidak. Karena kami yakin bahwa dari sekian banyak teori yang dibuat, teori kami itu banyak salahnya ketimbang benarnya. Kami pernah membuat teori yang banyak orang setuju, lalu teori itu benar. Dan ya, kami akan menganggap bahwa hal itu biasa dan tidak mengkoar-koarkannya bahwa, hey, teori kami benar loh. Tapi, ketika banyak orang meremehkan teori kami dan ternyata di masa depan teori itu benar, biasanya kami akan membicarakannya lagi. Seperti, kami pernah membuat teori bahwa Okiku adalah seorang lelaki. Waktu itu banyak sekali yang tidak percaya. 80% komentarnya adalah tidak setuju. Dan bukan hanya tidak setuju, mereka juga berbicara kasar. Tapi ketika Okiku ditegaskan bahwa dia seorang lelaki, baru kami membicarakannya lagi. Dulu kami pernah membuat teori bahwa Big Mom dan Kaido akan beraliansi, tapi banyak orang menolak. Dan yang kami sebal adalah orang-orang menolak dengan cara yang kasar. Ketika seseorang berbicara kasar dalam membuka sebuah diskusi, sebenarnya saat itu jugalah orang tersebut sedang tidak ingin berdiskusi. Mereka berkata, "Ah Min ngaco, mana mungkin mereka beraliansi? Ah Min, Luffy aja nih lawan Kaido sekarat, apalagi lawan dua Yonko, dasar bla bla bla." Dan hey, hari ini terjadi, mereka berdua beraliansi. Ya, ada banyak teori yang kami bahas pada waktu dulu dan menjadi nyata pada hari ini. Tapi, hal yang paling kami sayangkan bukanlah ketika teori kami salah di kemudian hari, melainkan ketika para lovers menilai teori itu bagus atau tidak berdasarkan siapa yang mengatakannya. Ketika kami dulu membicarakan mengenai Oden masih hidup, banyak yang menolak. Namun hari-hari ini, ketika ada yang mengatakan, "Hey, Oden masih hidup," banyak orang setuju. Ketika dulu kami membuat teori mengenai identitas Orochi yang memiliki buah setan Yamata no Orochi, banyak yang tidak setuju. Karena alasannya Wano negara tertutup, jadi tidak mungkin ada yang mempunyai kemampuan buah setan, apalagi Yamata no Orochi kan buah setan mitologi dan bla bla bla. Dan hari ini, ya, jadi kembali ke topik. Jika ada nakama yang mengatakan kami berubah atau kami apapun itu, kami tidak berubah. Kami konsisten untuk membuat teori yang liar, teori yang berbeda, namun masuk akal. Sebuah teori yang liar yang layak untuk didiskusikan. Dalam pandangan kami, sepertinya nakama sudah terbiasa untuk menikmati teori standar yang tidak perlu berpikir. Dan ketika kami menyuguhkan teori yang rumit, teori yang perlu waktu untuk berpikir dengan poin terpisah-pisah, sebuah teori yang kokoh dengan poin mendukung SBS, trivia, wawancara, dan lain sebagainya, sebuah teori yang pastinya jarang dipikirkan oleh orang lain, kemungkinan besar nakama akan menolak. Karena teori yang kami suguhkan tidak pernah ada di pikiran nakama. Tapi berapa banyak dari mereka yang memikirkan dan mencerna teori baru yang tidak pernah ada di pikiran para lovers? Mungkin hanya beberapa. Dan berapa banyak dari mereka yang karena ini tidak ada di pikiran kami, yang artinya tidak selaras dengan pendapat kami, berarti teori ini ngawur. Ngaco lu Min. Teori dengan banyak komentar ngaco lu Min ini adalah teori yang kebanyakan di waktu ini menjadi kenyataan. Kami mengerti kenapa nakama mengatakan ngaco lu Min, karena pikiran kami tidak selaras dengan para lovers yang lainnya. Kami menebak hal yang tidak lumrah, seperti, wow, Luffy tidak akan pernah bisa ke Laftel. Ini merupakan hal yang mengejutkan. Namun hey, Eiichiro Oda selalu membuat jawaban yang tidak pernah terpikirkan oleh kebanyakan orang.
Apakah ada yang menyangka Roger akan tertawa di saat menemui harta Joy Boy? Apakah ada yang menyangka bahwa Big Mom dan Kaido akan beraliansi? Apakah ada orang yang terpikirkan bahwa akan ada total 7 keluarga Bang Sadi? Hanya segelintir orang saja yang terpikirkan hal tersebut. Dan ketika teori tersebut memang tidak terpikirkan oleh banyak orang, berarti teori itu setidaknya satu langkah lebih dekat dengan jawaban kebenaran dari misteri yang dilontarkan oleh Eiichiro Oda. Ya, bukan hanya sekedar teori yang berbeda dari kebanyakan orang, melainkan teori yang berbeda namun juga memiliki poin pendukung yang lumayan kuat. Jadi kesimpulannya, kami tidak akan membuat sebuah teori yang sering dipikirkan oleh banyak orang. Jika Nakama mencari sebuah teori yang sederhana dan selaras dengan pikiran Nakama, maka tempat ini bukanlah tempat yang cocok. Kami tidak pernah berubah. Kami selalu membuat teori yang liar tapi masuk akal sejak lama. Yang karena teorinya merupakan teori liar dan berbeda, pastinya memerlukan yang namanya berpikir dan mencerna. Semua orang bebas berpendapat. Jadi ketika ada yang berbeda pendapat, mari kita mengobrol bersama-sama dan temukan di mana letak perbedaannya. Yang bisa jadi, setelah membicarakan di mana perbedaannya, kita dapat membuat sebuah teori yang lebih baik lagi. Teori ada untuk didiskusikan. Teori bukanlah sebagai ajang pamer pada saat teori itu menjadi kebenaran. Teori dinilai dari bagaimana isinya, bukan dari siapa yang mengatakannya. Sehingga, bagaimana menurut Nakama semuanya? Kami di Openime, dan terima kasih banyak.